Selamat pagi pada Sir Julius. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan analisis PT Paragon Technology and Innovation untuk penilaian UAS kami. Jadi kita pertama kali ini akan membahas mengenai profil perusahaan tersebut. Jadi profil perusahaan secara singkat dari PT Paragon Technology and Innovation ini adalah perusahaan kosmetik dan personal care yang berdiri dari tahun 1985. Terus dia ini juga memimpin pasar kecantikan dengan merek utama yaitu Wardah dan Makeover dan Emina. Fokus pada inovasi produk, kualitas, dan teknologi dalam produksi dan distribusi. Selanjutnya ada model bisnis dari PT Paragon ini. Dia beroperasi itu di sektor FMCG, kosmetik, dan personal care. Menerapkan vertically integrated model R&D, formulasi, produksi, distribusi, hingga pemasaran yang dilakukan internal. Memberikan keunggulan kualitas yang terjaga, efisiensi tinggi, dan adaptasi cepat terhadap kebutuhan pasar. PT Paragon memiliki strategi multi-segmen melalui portofolio berbagai merek. Contohnya itu ada Wardah, bisa menyasarkan konsumen mass market, khususnya perempuan muslim yang mengutamakan produk halal. Emina menargetkan remaja, pelajar, dan pengguna pemula yang menginginkan produk ringan dan terjangkau. Makeover menyasar segmen profesional dan konsumen yang mencari produk premium dengan performa tinggi. Produk Paragon didistribusikan melalui berbagai kanal, antara lain melalui modern trade seperti supermarket, minimarket, dan juga drugstore. Terus juga ada traditional trade melalui jaringan agen dan distributor ke seluruh Indonesia. Terus juga ada e-commerce seperti marketplace besar dan toko resmi online. Retail langsung seperti counter di department store dan toko resmi merek. Produk inti PT Paragon meliputi kosmetik dekoratif seperti foundation, lipstick, eyeshadow, dan bedak, produk perawatan kulit atau skincare, termasuk moisturizer, serum, toner, dan cleanser. Produk perawatan tubuh seperti body lotion dan sabun cair. PT Paragon menggunakan pendekatan multi-brand yang memungkinkannya menjangkau berbagai kelompok usia, gaya hidup, dan daya beli di pasar Indonesia. Selain portofolio produknya, Paragon didukung oleh kapabilitas R&D, laboratorium, formulasi, serta fasilitas manufaktur berskala besar yang memperkuat inovasi berkelanjutan. Nah, ini untuk visi dari PT Paragon, perusahaan yang berkomitmen untuk memiliki tata kelola terbaik dan melakukan perbaikan berkelanjutan, sehingga setiap hari menjadi lebih baik dari hari sebelumnya, melalui produk berkualitas tinggi yang memberikan manfaat bagi Paragonian, mitra, masyarakat, dan juga lingkungan. Nah, ini untuk misinya. Misi dari PT Paragon Teknologi and Innovation adalah mengembangkan Paragonian. Jadi kami terus belajar dan mengembangkan Paragonian yang kompeten, memiliki keunggulan kompetitif. Terus menciptakan kebaikan bagi konsumen, mendengarkan kebutuhan konsumen, dan menciptakan produk yang melampaui ke ekspektasi mereka. Perbaikan berkelanjutan. Kami terus berinovasi dalam setiap proses untuk meningkatkan kualitas produk. Tumbuh bersama. Kami bekerja sama dengan mitra bisnis untuk mencapai manfaat yang saling menguntungkan. Misi melestarikan bumi. Kami berupaya sebaik mungkin melindungi bumi secara berkelanjutan karena bumi menyediakan segala kebutuhan hidup kita. Mendukung pendidikan dan kesehatan bangsa. Kami mendukung pengembangan generasi baru melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berpengetahuan, berpengalaman, dan sehat. Mengembangkan bisnis, kami memperluas seragam produk dan layanan melalui ekspansi bisnis. Oke, selanjutnya kita membahas mengenai struktur organisasi PT Paragon Teknologi dan Innovation yang terdiri dalam tiga bagian utama yang saling terhubung untuk menjaga keberlangsungan perusahaan. Pada posisi paling atas bisa kita lihat
itu terdapat manajemen puncak yang perannya itu sebagai pengambil keputusan tertinggi. Pihak ini bertanggung jawab untuk menetapkan visi misi, arah dan serta juga strategi jangka panjang dan kebijakan penting yang menjadi acuan bagi seluruh divisi dalam perusahaan. Lalu di bawah manajemen puncak ini terdapat struktur organisasi operasional inti yang fokusnya itu kepada kegiatan utama perusahaan ya terdiri dari beberapa divisi penting seperti R&D atau yang biasa kita sebut dengan Research and Development yang tugasnya untuk mengembangkan inovasi produk seperti skincare, kosmetik sesuai kebutuhan pasar dan standar keamanan juga. Selanjutnya ada divisi manufaktur yang berperan untuk mengelola proses produksi dalam skala besar. Mulai dari pengolahan bahan hingga produk yang siap untuk diedar. Lalu selanjutnya ada juga divisi Quality Assurance dan Quality Control yang memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap produk itu memenuhi standar mutu yang telah ditetapkan. Lalu juga selanjutnya dalam operasional inti ini ada supply chain atau distribution yang mengatur alur ketersediaan bahan baku, penyimpanan sampai distribusi produk ke berbagai daerah di Indonesia. Lalu selain struktur operasional inti, ada juga struktur pendukung strategis. Nah, struktur pendukung strategis ini mencakup sales and marketing, yang tugasnya itu membangun dan memperkuat citra merek seperti Wardah, Makeover, Emina melalui berbagai strategi promosi. Lalu ada divisi HR juga atau Human Resource dan Human Capital yang mengelola rekrutmen, pelatihan, serta pengembangan SDM. Lalu di bidang keuangan juga ada divisi Finance dan Corporate Governance yang bertanggung jawab untuk pengelolaan resiko keuangan perusahaan serta kepatuhan terhadap regulasinya. Selain itu juga terdapat divisi Sustainability and CSR yang menjalankan program tanggung jawab terhadap sosial dan lingkungan, lalu juga digital transformation yang mendukung pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi perusahaan. Nah, secara keseluruhan dari struktur organisasi Paragon ini menunjukkan kalau sistem kerja mereka itu terorganisir dengan baik dan juga di mana setiap divisi ini memiliki peran yang jelas dan penting sehingga mampu terus berkembang, berinovasi dan mempertahankan posisinya sebagai salah satu perusahaan kosmetik yang terkemuka di Indonesia. Oke, selanjutnya. Oke, selanjutnya ada SWOT, boleh di next dulu. Yang pertama itu ada strength. Strength itu kalau misalkan kita lihat dari sisi kekuatannya Paragon, sebenarnya Paragon itu punya fondasi yang kuat. Nggak cuma ngandelin satu merek aja, tetapi Paragon itu ngebagi brand sesuai kebutuhan masyarakat. Contohnya itu ada yang Wardah, dekat sama konsumen muslim dan keluarga. Terus ada juga Makeover untuk pengguna profesional yang pengen tampil lebih bold. Terus ada juga Emina untuk remaja yang suka tampilnya lebih fresh, dan Kaf buat laki-laki. Terus juga selain itu dari sisi produksinya, Paragon itu punya pabrik berskala besar dengan sertifikat halal dan GMP. Jadi Paragon tuh kualitas produknya terlihat lebih terjamin dan proses produksinya juga lebih stabil. Terus selanjutnya ada weakness. Weakness dari Paragon itu yang pertama, Wardah itu masih menjadi brand paling dominan. Jadi istilahnya ketergantungan sama Wardah di antara brand-brand Paragon yang lain. Habis itu Paragon juga ngelola banyak brand sekaligus. Jadi kompleksitas operasionalnya itu mulai tinggi dari supply chain, kontrol kualitas, sampai komunikasi pemasaran. Selanjutnya, boleh di next.
Yang ketiga itu ada opportunities. Peluang Paragon ini sebenarnya sangat terbuka ya, mulai dari permintaan kosmetik halal yang sedang naik-naiknya, terus juga produknya itu nggak cuma diminta di Indonesia, tapi juga ada di Malaysia, Timur Tengah, dan juga beberapa negara Asia. Selain itu, masyarakat Indonesia itu semakin paham sama skincare dan lebih peduli sama ingredients. Jadi potensi pasarnya Paragon itu meningkat. Selain itu juga ada tren yang lagi naik-naiknya seperti produk untuk pria dan produk dermgrade yang lebih berfokus tuh pada kulit sensitif atau berjerawat. Jadi produk dari Paragon ini yang Calf dan labornya juga cocok dengan tren ini. Jadi bisa ningkatin uh, pendapatan juga bagi Paragon itu sendiri. Terus juga yang terakhir itu ada Treats. Treats itu ancaman terbesar yang datang dari persaingan. Saingannya itu ada dari K-Beauty, J-Beauty yang secara agresif itu masuk ke Indonesia dengan teknologi dan marketing yang kuat. Selain itu, brand lokal baru juga banyak banget nih yang muncul dan sering viral lewat TikTok. Sehingga persaingannya lebih ketat. Dan bukan cuma itu juga, regulasi halal juga semakin ketat yang artinya biaya sertifikasi dan terus next-nya. Yang kedua itu ada TOWS Matrix. Yang pertama SO, Strength Opportunity, itu memanfaatkan peluang. Paragon itu bisa menggunakan kekuatan utamanya yaitu reputasinya yang besar dan pabrik berskala besar untuk masuk lebih jauh ke pasar dan global. Yang kedua itu ada weakness, opportunity. Di sisi lain, digitalisasi supply chain bisa membantu Paragon mengurangi kompleksitas operasional yang besar. Peningkatan kapasitas tim R&D juga sangat penting agar inovasi Paragon ini bisa lebih cepat mengikuti tren. Terus yang ketiga ada strength trade. Untuk menghadapi ancaman dari brand global dan lokal baru, Paragon mengandalkan kekuatan portofolio brandnya yang kuat di setiap segmen. Campaign halal dan kualitas juga bisa terus diperkuat untuk menjaga kepercayaan konsumen. Dan yang terakhir ada weakness trade di area risiko. Paragon perlu menjaga efisiensi biaya dan melakukan diversifikasi produk karena pasarnya semakin padat dan regulasi juga semakin ketat. Terus yang ketiga itu ada Frio, boleh di next lagi. Yang ketiga ada Frio. Frio itu yang pertama ada value. Sumber daya Paragon itu bernilai tinggi karena menggabungkan 3 hal, yaitu halal, manufacturing, kualitas produk, dan brand yang sangat relevan di pasar Indonesia. Jadi ini ngebuat Paragon itu punya posisi kompetitif yang kuat. Terus yang kedua itu ada rarity, kombinasi pabrik besar, R&D sendiri, dan brand multisegmen yang sebenarnya jarang ditemukan di perusahaan lokal. Jadi sebenarnya banyak kompetitor yang hanya punya satu brand aja gitu. Terus yang ketiga itu ada imitability, reputasi Wardah sebagai pelopor kosmetik halal nggak bisa dibangun dalam waktu yang cepat. Tetap begitupun juga dengan jaringan distribusi Paragon yang luas. Jadi ini ngebutuhin pengalaman puluhan tahun. Terus yang terakhir itu ada organization. Dari sisi organisasi, Paragon memiliki budaya inovatif dan sistem pelatihan karyawan yang cukup kuat. Jadi ini ngebuat sumber daya yang mereka miliki juga bisa dimaksimalkan dengan baik. Yang keempat itu ada value chain, boleh di next lagi. Value chain itu yang pertama ada inbound logistik. Paragon itu punya standar ketat buat bahan baku mereka yang mereka terima. Semua bahan harus lolos kontrol kualitas sebelum masuk ke tahap produksi. Terus yang kedua itu ada operasional Paragon yang sangat besar dan tersertifikasi GMP serta halal. Sistem ini juga ngemastiin produk yang dihasilkan itu harus aman dan konsisten kualitasnya. Terus yang ketiga itu ada outbound logistik. Dengan puluhan distributor center, pastinya produk Paragon bisa dikirim dengan cepat dan
menjangkau banyak titik, mulai dari toko modern, minimarket, e-commerce, sampai juga di toko-toko kecil. Terus yang keempat itu ada marketing sales. Setiap brand dari Paragon itu pasti memiliki kepribadian komunitas masing-masing. Kalau misalkan Wardah itu tampilnya modern dan religi, Makeover itu nonjolin kesan profesional, dan Emina menghadirkan karakter yang ceria, yang fun, yang deket sama remaja gitu. Jadi pendekatan yang dibuat itu pasti punya ruangnya sendiri untuk setiap brandnya. Terus service itu Paragon aktif membangun hubungan dengan konsumen. Jadi misalnya mulai dari beauty class, workshop di kampus, dan konten-konten edukasi di media sosial. Jadi aktivitas ini tuh bisa memperkuat engagement konsumen dengan Paragon itu sendiri. Next. Selanjutnya ada balance scorecard. Yang pertama itu ada keuangan. Walaupun nggak nerbitin laporan keuangan di publik, ekspansi pabrik dan peningkatan kapasitas produksi dari brand Paragon itu nunjukin bahwa pertumbuhan Paragon itu stabil. Jadi ekspansinya biasanya dilakukan oleh perusahaan yang kondisinya keuangannya sehat. Terus yang kedua itu ada pelanggan. Dari sisi pelanggan, Paragon memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi. Wardah secara konsisten masuk ke daftar brand paling terpercaya, terutama karena kualitasnya yang stabil dan harganya juga yang affordable. Terus yang ketiga itu ada proses internal. Proses internal Paragon itu kuat berkat sertifikasi produksi, sistem distribusi yang rapi, dan juga inovasi produk yang berbasis riset. Dan yang terakhir itu ada pembelajaran dan pertumbuhan. Paragon itu punya banyak program pelatihan dan pembinaan untuk karyawannya sendiri. Jadi ini tuh nunjukin bahwa Paragon itu menaruh perhatian yang serius pada pengembangan sumber daya manusia sebagai fondasi jangka panjang untuk brand-brand dari Paragon itu sendiri. Next. Oke, selanjutnya ada analisis eksternal, yaitu analisis pastel. Yang pertama ada politikal, yaitu politik. Industri kosmetik Indonesia sangat dipengaruhi regulasi seperti BPOM, standar halal MUI, serta kebijakan impor bahan baku. PT Paragon, pemilik merek Wardah, Makeover, Emina, Kaf, Putri, Kristalur, Instaperfect, Labore, Blodif, Wonderly, OMG, dan Beyondly mendapatkan keuntungan dari citra produk yang sejalan dengan kebijakan pemerintah yang mendorong industri halal nasional. Selain itu, stabilitas politik dalam beberapa tahun terakhir itu ikut mendukung ekspansi perusahaan di pasar domestik. Lalu yang kedua ada ekonomi, yaitu ekonomi. Pertumbuhan kelas menengah dan peningkatan daya beli wanita Indonesia mendorong pemerintahan kosmetik. Industri kecantikan Indonesia tumbuh stabil terutama pada segmen skincare dan kosmetik halal. Namun pelemahan nilai tukar dapat mempengaruhi biaya bahan baku impor. Lalu yang ketiga ada sosial, yaitu tren clean beauty meningkatkan literasi skincare dan pengaruh beauty influencer menciptakan kebutuhan untuk produk inovatif dan aman. PT Paragon memperoleh keuntungan dan reputasi produk sebagai halal, aman, dan terpercaya, terutama karena mayoritas penduduk Indonesia adalah Muslim. Next. Lalu yang keempat ada teknologikal, yaitu teknologi. Pertumbuhan e-commerce, Tokopedia, Shopee, dan penggunaan AI dalam pengembangan produk membuka peluang besar. PT Paragon telah memperkuat digital presence melalui kampanye media sosial, virtual try-on, dan kolaborasi dengan KOL. Teknologi manufaktur modern juga meningkatkan kemampuan R&D internal perusahaan. Lalu yang kelima ada environmental, yaitu lingkungan. Tingkat kesadaran konsumen terhadap sustainability semakin tinggi. Hal ini mendorong produsen untuk menghadirkan kemasan ramah lingkungan, proses produk efisien energi, dan program daur ulang. PT Paragon sudah mulai mengembangkan produk yang lebih sustainable dan mengelola limbah pabrik secara bertahap. Lalu yang terakhir ada legal, yaitu hukum. Regulasi terkait keamanan kosmetik
yaitu BPOM, sertifikasi halal, wajib tahun 2026, aturan iklan kosmetik, serta perlindungan data konsumen merupakan faktor penting Paragon perlu memastikan seluruh informasi dan kanal digital mengikuti regulasi privasi data. Next. Oke, selanjutnya ada Porter's Five Forces. Yang pertama ada threat of new entrants, yaitu ancaman dari pendatang baru berada pada tingkat sedang karena kecantikan Indonesia terus berkembang dan menarik banyak pemain baru dari Korea, Jepang, maupun brand lokal. Brand lokal itu indie beauty. Banyaknya produk dengan positioning unik seperti clean beauty, vegan skincare, atau konsep personalized membuat persaingan semakin beragam dan dinamis. Lalu yang kedua ada bargaining power of suppliers. Kekuatan tawar pemasok berada pada level sedang karena sebagian besar bahan baku skincare, terutama bahan premium dan teknologi formulasi tertentu masih harus diimpor. Ketergantungan ini membuat pemasok memiliki pengaruh terhadap harga dan ketersediaan bahan. Lalu yang ketiga ada bargaining power of buyers. Kekuatan tawar konsumen sangat tinggi, terutama karena segmen utama Paragon adalah generasi muda yang biasa melakukan riset mandiri, membandingkan review, serta mengikuti rekomendasi beauty influencer. Konsumen berpindah merek apabila menemukan produk dengan harga lebih terjangkau atau formula yang dianggap lebih efektif. Next. Lalu yang keempat adalah trade of substitutes. Ancaman produk substitusi berada pada tingkat sedang karena produk kosmetik dan skincare memiliki alternatif yang sangat luas antar merek. Konsumen dapat dengan mudah memilih produk lain dan dengan fungsi serupa, terutama pada kategori low mid, yang terkenal sangat price sensitive. Meski demikian, Paragon memiliki beberapa keunggulan seperti kekuatan brand yang sudah lama dipercaya masyarakat. Lalu yang kelima ada industri rivalry, yaitu persaingan industri berada pada tingkat tinggi karena banyaknya pemain besar yang berebut pangsa pasar. Paragon bersaing dengan brand K-beauty seperti Innisfree atau Sombai Me yang dikenal dengan inovasi formula. Kompetisi terutama terjadi pada aspek harga, kualitas formula, inovasi produk, kecepatan tren, adoption, hingga strategi influencer marketing di media sosial. Untuk tetap unggul, Paragon harus mempertahankan kecepatan inovasi serta memperkuat ekosistem pemasaran digital yang relevan dengan perilaku konsumen saat ini. Next. Oke, selanjutnya ada di mana ada Digital Strategy Overview dari PTI atau PT Paragon Technology Innovation, yang di mana PT Paragon itu salah satu perusahaan kosmetik yang terbesar di Indonesia dengan merek unggulan yang seperti teman-teman saya jelaskan tadi, ada Wardah, Emina, Makeover, Kaf, dan masih banyak lagi. Terus di mana di era digital ini mereka itu pasti mau melanjutkan di mana PT ini tuh punya apa namanya, cap di mana mereka tuh halal dan mau menjadi terdepan di Asia Tenggara. Nah, dengan ada ambisi dan nilai unik di mana PT Paragon ini menghubungkan inovasi ilmiah atau R&D dengan nilai spiritual dan berkelanjutan seperti halal, eco-friendly, dan kayak semua kalangan tuh bisa menggunakan produknya mereka. Dan selanjutnya ada strategi digital yang di mana mereka tuh berfokus pada human-centered innovation yang di mana menghubungkan teknologi dengan nilai kemanusiaan. Nah, eh, masing-masing brand ini tuh memiliki keunikan digital yang sangat-sangat eh, unik ya, yang dimana Wardah itu selalu menonjolkan kecantikan, halal, dan inspiratif, bahkan mereka juga mempunyai hashtag Beauty Move You. Nah, selanjutnya kalau di Emina, Emina itu pasti terkenal banget di kalangan remaja-remaja, yang dimana Gen Z dengan konten-konten mereka tuh yang ringan, lucu, edukatif, agar para Gen Z ini atau remaja-remaja yang di bawah nih, yang masih SD, bahkan SMP, SMA, udah mulai mengenal skincare dan makeup.
Nah, selanjutnya ada makeover yang dimana dia tuh lebih ke arah gaya profesional dan glamor, yang dimana kayak biasanya orang yang udah kerja atau yang sering melakukan aktivitas-aktivitas. Dan selanjutnya mereka juga punya CAF yang dimana mereka itu mengususkan perawatan untuk laki-laki, yang dimana skincare itu tuh nggak cuma buat uh, perempuan aja nih, tapi bisa juga buat laki-laki. Nah, selanjutnya boleh next. Nah, selanjutnya ada competition, research, and execution, yang dimana ada competition, yang dimana pasar kosmetik digital sangat padat, yang dimana kompetitor lokal-lokal ya yang seperti ada Something, Azarin, dan Implora itu juga udah mulai terkenal dan hampir lumayan banyak yang minat ya. Terus ada juga kompetitor yang di luar negeri, yaitu kayak ada L'Oreal, Maybelline, dan The Body Shop. Itu juga lumayan terkenal dan banyak yang memakainya. Jadi itu adalah kompetitor dari si PT ini. Nah, strategi diferensiasi dari Paragon itu tuh mereka itu mengecap kalau mereka itu halal dan sustainable branding, yang dimana mereka tuh memposisikan diri sebagai pionir kosmetik halal dan berorientasi nilai. Nah, selanjutnya juga mereka itu mempunyai emotional branding, yang dimana mereka itu tuh mempunyai kampanye digital yang dimana menekan nilai moral dan inspirasi, bukan hanya sekadar promosi produk-produk doang. Selanjutnya mereka juga ada social empowerment marketing, yang gimana mereka itu tuh juga menggandeng komunitas-komunitas aktif dan influencer lokal untuk membangun hubungan emosional. Yang dimana contohnya kan Wardah Beauty ada campaign Beauty Move You, yang dimana mereka tuh tidak hanya menonjolkan kecantikan, tapi juga mengajak perempuan untuk berkontribusi sosial untuk memperkuat eh, diferensiasi Paragon di ranah digital seperti brand dengan hati. Oke, selanjutnya ada research, yang dimana mereka itu tuh selalu mempunyai teknologi yang dimana R&D modern, sistem data analisis, e-commerce, bahkan kayak dari Shopee dan Tokopedia itu mereka jadiin satu. Terus ada talent yang dimana mereka menggunakan talent juga sebesar 13.000 dan karyawan, termasuk beberapa digital strategis, yang contohnya itu content creator sama data scientist. Terus adanya infrastruktur di mana Paragon Techno Hub sebagai pusat inovasi produk dan digital. Selanjutnya yang terakhir adanya finansial, yang di mana adanya investasi-investasi dari kampanye digital. Nah, selanjutnya yang terakhir ada execution, yang di mana mereka itu mengintegrasikan seluruh kampanye melalui media sosial, e-commerce, dan live shopping. Selanjutnya, aktif juga berkolaborasi dengan influencer dan KOL. Lalu juga mereka itu meningkatkan engagement melalui video-video. Lalu mereka juga melancarkan Wardah official app, yang dimana mengoptimalkan fitur personalisasi rekomendasi produk berbasis AI. Selanjutnya. Selanjutnya di sini ada innovation dan value capture, yang dimana inovasi Paragon berfokus pada teknologi digital yang meningkatkan pengalaman konsumen, yang dimana mereka itu menggunakan AI dan big data untuk membaca tren, kecantikan, dan kebutuhan konsumen. Selanjutnya ada augmented reality atau AR, yang dimana fitur dari Wardah Virtual Try-On ini tuh bisa membuat pelanggan mencoba produk-produk mereka secara online atau digital. Selanjutnya ada digital supply chain, yang dimana mereka mempercepat proses distribusi dan transparansi bahan baku. Nah, yang terakhir adalah eco innovation, yang dimana mengembangkan kemasan ramah dan bisa didaur ulang. Sustainability, di mana Paragon itu tidak hanya mengejar profit, tapi juga berkelanjutan jangka panjang, yang dimana model bisnis digitalnya itu mengacu pada prinsip 3P, yang dimana itu ada people, yang dimana memperdayakan perempuan, pelatih UMKM, dan beasiswa bagi mahasiswa berprestasi. Selanjutnya ada planet, yang dimana mereka memproduksi produk-produk ramah lingkungan dan
penggunaan kemasan daur ulang, dan ada profit, yang dimana pertumbuhan bisnis itu berbasis nilai etika dan kepercayaan konsumen. Jadi mereka itu menerapkan kepercayaan konsumen agar konsumen itu bisa rebuying atau repurchase barang-barang mereka. Selanjutnya. Oke, selanjutnya ada posisi strategis atau ionologi kuadran, yaitu PT Paragon Technology and Innovation ditempatkan pada posisi prime dan ionologi kuadran karena perusahaan telah mencapai tingkat kepemimpinan pasar, inovasi berkelanjutan, dan dominasi digital yang konsisten di industri kecantikan Indonesia. Posisi ini menggambarkan organisasi yang tidak hanya memiliki pengaruh luas, tetapi juga mampu mempertahankan keunggulan kompetitif melalui kapasitas operasional, kekuatan merek, dan kemampuan adaptasi teknologi yang tinggi. Next. Oke, selanjutnya berikut adalah alasan mengapa penempatannya pada posisi prime. Lalu yaitu yang pertama, kepemimpinan pasar nasional. Wardah sebagai brand utama Paragon secara konsisten menempati posisi teratas dalam kategori kosmetik halal dan menjadi salah satu brand kecantikan terbesar di Indonesia. Capaian ini menunjukkan tingkat penguasaan pasar yang identik dengan posisi prime. Lalu yang kedua ada kapasitas R&D yang mapan. Paragon memiliki fasilitas riset dan pengembangan yang kuat, memungkinkan percepatan inovasi produk, serta kemampuan memenuhi tren kecantikan modern. Infrastruktur ini merupakan karakteristik utama perusahaan yang berada dalam level prime. Lalu yang ketiga, ekosistem merek yang kuat. Portofolio brand yang terdiri dari Wardah, Emina, Makeover, Kaf, Putri, Crystalur, Insta Perfect, Labore, Blodiv, Wonderly, OMG, dan Beyondly mampu mencakup berbagai segmen pasar, mulai dari remaja hingga profesional. Diversifikasi ini menguatkan posisi perusahaan sebagai pemimpin industri. Next. Lalu yang keempat, ada dominasi digital dan engagement tinggi. Performa Paragon di media sosial dan e-commerce sangat kuat dengan strategi kampanye digital yang efektif serta tingkat interaksi pelanggan yang tinggi. Capaian ini menunjukkan otoritas yang kuat di ruang digital. Lalu yang kelima, ada keunggulan operasional dan skala produksi. Operasional manufaktur berskala besar mendukung efisiensi biaya, konsistensi, kualitas, dan distribusi cepat. Kemampuan ini menempatkan Paragon pada posisi strategis yang sulit disaingi oleh pendatang baru maupun kompetitor lokal. Next. Jadi selanjutnya itu ada di rencana strategi utama. Jadi pada bagian rencana strategi utama ini, fokus utamanya yaitu Paragon berpindah dari posisi authority ke prime. Jadi dengan membuat transformasi digitalnya. Paragon ini membangun platform kecantikan berbasis AI juga untuk memberikan rekomendasi skincare dan make up yang lebih personal dan terhubung dengan seluruh kanal baik e-commerce maupun toko fisik. Terus juga perusahaan ini tuh mengembangkan inovasi produk berbasis data dari tren, review marketplace, dan insight digital juga. Sehingga siklus R&D-nya lebih cepat terutama untuk kebutuhan Gen Z. Terus selain itu juga Paragon ini memperkuat strategi di omnichannel dan melakukan ekspansi internasional melalui marketplace global seperti Amazon dan TikTok Shop gitu. Terus habis itu boleh di next. Next. Nah, jadi dari sisi operasionalnya juga, Paragon ini menerapkan otomatisasi supply chain dengan LOT dan big data. Jadi misalkan kayak virtual try on juga, chatbot kecantikan dan personalisasi rekomendasi. Jadi ini tuh pendukung utama gimana caranya memperkuat identitas halal beauty from Indonesia. Udah, next.
Oke, selanjutnya itu ada teknik implementasi yang digunakan oleh PT Paragon Teknologi dan Innovation. Jadi fokus utama taktiknya ini ada dua, yaitu strategi pemasaran digital dan juga pengelolaan pelanggan serta distribusi online. Pada yang pertama ini ada CEO. CEO itu membantu produk Paragon untuk muncul di halaman atas Google ketika konsumen mencari produk kecantikan tertentu. Contohnya itu di sini ada Wardah dengan kata kuncinya Foundation Halal Full Coverage, Emina dengan kata kunci skincare remaja murah, Makeover dengan kata kunci Power Stay Transfer Proof, Kaf dengan sabun muka pria halal, dan Biodev Skin Barrier Care. Terus nextnya itu ada SEM. SEM ini iklan berbayar di mesin pencari. Dengan SEM ini Paragon bisa langsung menarget konsumen yang ingin membeli produk tertentu. Contohnya di sini seperti kayak iklan PPC untuk meningkatkan konversi, terus juga berguna untuk peluncuran produk dan campaign besar. Dan Paragon juga bisa melihat produk mana aja yang paling dicari konsumen dan memprioritaskannya. Next itu ada media sosial. Setiap brand itu pasti punya gaya komunikasi yang berbeda. Di sini contohnya Emina lebih ke Gen Z, fun, TikTok challenge, terus juga Makeover lebih ke profesional, terus juga ada Wardah lebih ke halal dan juga elegan, Kaf lebih maskulin dan minimalis, juga Biodev edukasi lab atau ingredients. Next. Nah, nextnya di sini itu ada digital PR yang digunakan Paragon sendiri untuk memperkuat citra brand melalui influencer. Contohnya di sini tuh seperti Wardah yang bekerja sama dengan ikon muslimah, terus juga ada Makeover dengan MUA profesional, dan Kaf dengan influencer pria. Terus juga ada konten marketing yang sama pentingnya juga. Di sini contohnya Wardah dan Biodev membuat konten edukasi tentang bahan aktif seperti niacinamide atau ceramide. Terus juga Makeover juga menampilkan konten tentang teknik complexion. Emina membuat konten skincare remaja, dan Kaf grooming pria. Yang terakhir itu ada CRM atau Customer Relationship Management. CRM ini berfungsi untuk memberikan rekomendasi yang lebih personal. Contohnya di sini seperti Wardah, yaitu rekomendasi rangkai skincare, terus juga ada Emina, reminder beli ulang sunscreen, Makeover lebih ke rekomendasi shade-nya, Kaf rekomendasi aroma parfum. Next. Oke, selanjutnya ini kita ke pengelolaan pelanggan dan saluran distribusi online. Jadi untuk pengelolaan pelanggan ini, Paragon itu memanfaatkan live chat, chatbot, dan juga DM media sosial dan customer service di marketplace. Gunanya apa? Untuk konsumen mendapatkan respon lebih cepat, terutama itu untuk brand besar seperti Wardah, Emina, dan juga Makeover. Selain itu, yang kedua juga Paragon sendiri menerapkan strategi omni-channel, artinya produk yang tersedia resmi di Shopee Mall, Tokopedia, Lazada, TikTok Shop, hingga website resmi. Jadi ini dilakuin agar pelanggan gampang menemukan produk aslinya dan mendapatkan pengalaman belanja yang konsisten. Keuntungannya apa sih dari omni-channel ini? Jadinya konsumen bisa lebih gampang temuin produk resminya, terus juga stok dan katalog lebih terkontrol, dan pengalaman belanja lebih nyaman. Terus yang ketiga ada live shopping. Di sini ada demonstrasi coverage Wardah. Yang kedua itu ada ketahanan Power Stay Makeover. Ketiga itu ada teksturingan sunscreen Emina. Dan yang terakhir itu ada storytelling parfum Kaf. Jadi juga di sini ada TikTok Shop juga yang menjadi kanal penting untuk live shopping. Jadi Paragon ini sering menunjukkan langsung hasil produk, misalnya seperti yang tadi saya jelaskan demonstrasi coverage Wardah dan lainnya. Jadi secara keseluruhan pengelolaan pelanggan dan distribusi online Paragon ini dibuat terintegrasi agar pengalaman konsumen jadi lebih mudah, cepat, dan juga nyaman. Next. Nah, jadi di sini ada untuk indikator keberhasilannya dari PT Paragon ini.
Jadi PT Paragon ini melihat dari beberapa aspek utama, yaitu ada peningkatan penjualan digital dan kenaikan conversation rate e-commerce. Jadi di sini pertumbuhan perjualan digital itu pendapatannya naik. Jadi kayak melalui conversation rate e-commerce-nya. Terus juga efektivitas pemasaran digital yang terlihat dari engagement melalui media sosial juga naik. Terus peningkatan pengunjung organik dan performa kampanyenya juga lebih naik. Boleh next? Nah, terus di sini juga ada kepuasan pelanggan yang meningkat, NPS lebih tinggi, dan respon layanan makin cepat. Jadi kayak ef- terus juga efisiensi supply chain meningkat, biaya produksi pengirimannya yang menurun karena efisiensi operasional melalui akurasi of forecastingnya lebih baik dan penurunan biayanya rantai pasok itu. Jadi inovasi produknya berjalan lebih cepat dan berbasis melalui insight digital. Terus juga yang terakhir, kompetensi digital karyawan meningkat serta lebih banyak proses kerja yang terdigitalisasi. Jadi keberhasilannya itu diukur dari inovasi dan kesiapan digital karyawan, termasuk penggunaan teknologi dan hasil pelatihan. Next. Oke, baik. Di sini dari pembahasan yang telah dijelaskan oleh saya dan teman-teman saya mengenai analisis PT Paragon Teknologi dan Innovation ini, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa PT Paragon Teknologi dan Innovation ini memiliki posisi yang kuat di industri kecantikan Indonesia dengan dukungan inovasi dari R&D, portofolio brand yang tersegmentasi, serta kemampuan produksi dan distribusi berskala besar. Brand awareness wadah dan kualitas SDM internal itu bisa memperkuat citra serta daya saing perusahaan. Sementara dari sisi eksternal, Paragon ini juga diuntungkan oleh pertumbuhan pasar kosmetik halal meskipun menghadapi persaingan ketat dari brand global seperti K-beauty dan pemain lokal baru. Analisis melalui langkah Porter, Pestel, dan juga Seven Principle juga menunjukkan bahwa Paragon ini memiliki fondasi transformasi digital yang solid dengan penguatan integrasi data, otomatisasi rantai pemasok, dan juga perluasan ekosistem digital. Dan juga strategi omnichannel yang optimal, Paragon ini berpotensi mempertahankan kepemimpinan nasional dan menjadi pemain utama di tingkat Asia Tenggara. Baik, itu sekian presentasi dari kami, kelompok 3. Semoga bermanfaat dan terima kasih.